Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 641. Memegang batu di tangannya, senyum Lin Yan menjadi semakin dalam. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan abadi Mingjing mengepul dan menyelimuti segalanya, memusnahkan Lin Yan sepenuhnya dalam sekejap. Jutaan petani menatapnya dengan mata yang sangat rumit. Mingjing mendengus dingin. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan makhluk setengah abadi pun akan jatuh, apalagi seorang pemuda di alam dewa dan manusia. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar, menembus kekuatan abadi dan menerangi segala arah. Apa yang terjadi? Banyak orang menatap, sedikit terkejut. Kemudian mereka melihat bahwa kekuatan abadi benar-benar diblokir. Tubuh Lin Yan berdiri tegak, dan energi spiritual dari segala arah tiba-tiba diserap olehnya dengan gila-gilaan. Setelah melakukan tinju samsara itu, Lin Yan kehabisan kekuatan spiritualnya. Kini, kekuatan itu kembali lagi. Namun, yang paling menarik perhatian adalah batu yang memancarkan busur di tangan Lin Yan. Mereka mengira itu aneh sebelumnya, tapi sekarang mereka bahkan lebih terkejut. Mingjing benar-benar abadi. Ketika kekuatan abadi turun, semuanya akan hancur. Tidak peduli betapa menantangnya Lin Yan, kekuatannya sendiri tidak dapat menahannya. Satu-satunya penjelasan adalah batunya berdengung. Batu Leiming bersinar terang di tangan Lin Yan saat ini, dan suara retakan busurnya seperti guntur. Ho ho ho. Pada saat ini, badai tiba-tiba meletus di Prey Mountain. Angin menderu-deru, membuat pakaian Lin Yan dan Mingjing berdesir. Ini juga membuat Mingjing cemberut. Matanya memiliki cahaya peri, dan ketika dia melihat kaki Lin Yan, ada cahaya. Kilau ini seperti penghalang. Tapi kekuatan ini sama sekali bukan kekuatan Lin Yan. Ini ada hubungannya dengan batu di tangannya. Ledakan. Namun, meski begitu, Mingjing tetap mengambil tindakan. Dengan gerakan sosoknya, dia datang dengan kekuatan yang sangat besar, seperti gunung Tai yang menekan di atasnya, membuat kehampaan bergetar. Bang! Dan kekuatan ini juga memukul Lin Yan dengan keras. Tapi saat ini, kilau muncul lagi, menahan kekuatan cermin gelap dalam jarak beberapa inci dari Lin Yan. Adegan ini benar-benar dilihat oleh jutaan kultivator. Tidak ada yang tahu mengapa perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi. Mereka melihat batu di tangan Lin Yan dan tidak bisa melihat misteri sama sekali. Bum bum bum, Mingjing tampak acuh tak acuh dan mengambil tindakan lagi, tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan abadinya, dia tidak dapat mematahkan kilaunya sama sekali. Dia adalah orang kuat di level Xiao Cheng di alam abadi. Bahkan jika dia menghentakkan kakinya, semua orang akan gemetar. Tapi sekarang, meski dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia juga melihat Lin Yan. Saya melihat rasa dingin di mata pemuda itu. Penampilan itu seperti melihat badut. Semakin banyak makhluk abadi yang kamu bunuh saat melintasi alam dewa, semakin kuat kamu saat menerobos alam abadi di masa depan. Lin Yan berbicara sambil menatap cermin. Inilah rahasia alam pembunuhan abadi. Dan rahasia ini diketahui banyak orang berkuasa. Membunuh yang abadi berarti memenggal kepala para penggarap di alam abadi. Setiap kali seseorang terbunuh, kekuatan peri di tubuh lawan akan berubah menjadi cahaya peri dan memasuki tubuhnya sendiri. Saat dia menerobos alam pembunuhan abadi, cahaya peri ini akan mengalir ke ramuan di tubuhnya dan menjadi kekuatan yang sangat besar. Pada hari ketika istana surgawi didirikan, Lin Yan memenggal kepala Chuang, dan kekuatan abadi Chuang berubah menjadi cahaya abadi dan memasuki tubuh Lin Yan. Di atas ramuan ilahi di dalamnya. Kekuatan ini tidak dapat digunakan untuk saat ini.
Tapi ketika Lin Yan menjadi abadi, kekuatan ini bisa dilepaskan sepenuhnya. Tetapi bagi Ming Jing dan yang lainnya, bagaimana seorang kultivator di alam penyeberangan dewa bisa membunuh orang kuat di alam pembunuhan abadi? Meskipun ini adalah rahasia yang diketahui semua orang kuat, namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Selama 10.000 tahun terakhir, Tian Jifang memiliki seorang guru yang membunuh seorang kultivator alam abadi yang terluka ketika dia berada di puncak alam ilahi. Ketika bos mencapai alam pembantaian abadi, meskipun dia hanya berada di alam abadi, dia tidak terkalahkan pada level yang sama dan kekuatannya sebanding dengan alam abadi. 20.000 tahun yang lalu, seorang pria kuat dari sekte Dewa Api Abadi seperti makhluk yang menentang surga. Dia membunuh 3 pembudidaya alam abadi di tingkat alam guru ilahi Raja Abadi. Inilah kekuatan Zanxian. Sekarang, Ming Jing menatap Lin Yan, tubuhnya gemetar, dan dia bisa dengan jelas memahami arti kata-kata Lin Yan. Dia ingin bunuh diri. Saya pernah mendengar tentang membunuh makhluk abadi di alam dewa, tetapi saya belum pernah mendengar tentang membunuh makhluk abadi di alam dewa. Teriak Ming Jing, dan suara itu berubah menjadi gelombang suara, seperti auman harimau dan auman naga, mencoba menghancurkan tubuh Lin Yan. Tapi dia terlalu meremehkan kilau ini. Kilau ini secara langsung menghalangi kekuatan ini. Apa sebenarnya itu? Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut semua orang. Ming Jing juga semakin menghela nafas. Selanjutnya, giliranku untuk mengambil tindakan. Menatap ke langit, Lin Yan tiba-tiba mengepalkan batu Lei Ming di tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, langit di atas tiba-tiba menjadi padat dengan awan petir, dan guntur yang awalnya menghilang tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, seluruh Prey Mountain berguncang, seolah-olah akan meledak. Cih. Kemudian, sebuah rune yang bersinar dengan cahaya keemasan melompat keluar secara langsung. Rune ini sangat besar. Menatap rune ini membuat orang merasa pusing. Bahkan Tang Si dan yang lainnya tidak berani melihatnya dalam waktu lama. Rune macam apa ini? Rune ini jelas tidak dipadatkan oleh Lin Yan. Ada rune seperti itu di Gunung Puile, kenapa kita tidak mengetahuinya? Rune itu tidak memiliki kekuatan ledakan, tetapi ketika Po muncul, ia memiliki energi yang luar biasa. Ledakan. Di langit, dengan munculnya rune ini, awan petir menjadi semakin padat. Guntur dan kilat bahkan lebih dahsyat. Pada saat ini, di dalam sekte Dewa Api Abadi, di aula leluhur, sebuah tablet tiba-tiba bersinar. Apa yang terjadi? Beberapa tetua di sekte Dewa Api Abadi tampak kental. Itu adalah tablet leluhur Dulei, kata seorang tetua. Wow, pada saat ini, di tempat peristirahatan di gunung belakang, sesosok tubuh datang, tubuhnya ditutupi dengan api, dan dia penuh dengan energi abadi. Master Sekte, mengapa kamu meninggalkan pengasingan? Para tetua ini memandang orang-orang di depan mereka, sedikit terkejut. Ketika energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali, hampir semua pembudidaya alam pembunuh abadi di kota Dongling mengasingkan diri, begitu pula para master dari sekte Dewa Api Abadi. Kecuali benar-benar diperlukan, pemimpin sekte Api Abadi tidak akan pernah meninggalkan pengasingan. Tapi sekarang, dia datang terburu-buru. Apa yang dilambangkan oleh cahaya ini? Pada saat ini, Du Zonghuan, pemimpin sekte dari sekte Api Abadi, memfokuskan matanya. Dia adalah pemimpin sekte dan mengetahui rahasia dan buku-buku kuno. Lebih jelasnya lagi bahwa tablet ini terbuat dari kayu abadi nenek moyang Dulei, dan memiliki aura nenek moyang Dulei saat itu. Seseorang menyentuh tanda di puisan. Du Zonghuan menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan serius di matanya. Rune itu ditinggalkan oleh orang kuat itu saat itu.
Du Lei menganggap pria kuat itu sebagai mentornya dan meminta generasi mendatang untuk mengingat anugerah ini. Tapi setelah orang kuat itu pergi, dia tidak pernah kembali. Rune ini terkubur di sungai panjang sejarah. Sekarang, seseorang mendesaknya. Dia tahu dengan jelas bahwa sekarang, warisan metode aktivasi rune telah hilang, dan bahkan Sekte Api Abadi tidak lagi mengetahuinya. Siapakah orang yang mengaktifkan rune ini? Apakah ada orang di Puisan hari ini? Setelah beberapa saat, Du Zonghuan bertanya. Para tetua dari Sekte Dewa Api Abadi saling memandang sedikit terkejut. Tapi kemudian dia masih berkata, "Ya, siapa itu?" Ada cahaya redup di mata Du Zonghuan. Hari ini, pertemuan jenius diadakan di Gunung Prei. Jutaan pembudidaya sedang menonton. Faktanya, itu untuk membunuh para pemuda di Istana Surgawi. Istana Surgawi. Mata Du Zonghuan sedikit bingung. Ini adalah sekte yang baru muncul. Didirikan oleh seorang pemuda dari Kekaisaran Yunton. Tampaknya Pavilion Sen mendukungnya. Kemudian tetua itu menjelaskan masalahnya. Setelah mendengar ini, mata Du Zonghuan tiba-tiba menyusut. Menurutmu siapa nama penguasa istana hari itu? Lin Yan. Tetua itu melihat ekspresi tiba-tiba Du Zonghuan dan langsung merasa ngeri. Nama belakangnya Lin, nama belakangnya adalah Lin. Du Zonghuan berdiri di aula leluhur, jantungnya berdebar-debar. Ekspresinya sangat rumit. Ini ragu-ragu, tapi juga berpikir. Berdengung. Saat ini, tablet Du Lei bersinar lebih terang. Kehendak para leluhur. Melihat cahaya ini, Du Zonghuan mengerti dengan jelas. Ini adalah kemauan kuat yang ditinggalkan oleh Du Lei saat itu. Orang-orang Du Lei telah lama berubah menjadi Loes, tapi sinar kemauan ini masih ada, dan sisa kekuatan juga ada. Master Sekte, ini tidak bagus. Pedang Dao Api Guntur tiba-tiba menyebarkan cahayanya dan terus berdengung, seolah-olah hendak terbang. Penatua Mudan yang lainnya telah menekannya, dan mereka tidak akan bisa menekannya. Saat ini, seorang tetua tiba-tiba menyerang, dia menatap Du Zonghuan dan berbicara. Di Sekte Dewa Api Abadi, sebagian besar tetua berbakat sedang mundur. Sekarang hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, hampir semua tetua yang menjaga gerbang gunung diberangkatkan. Mendengar ini, keraguan-raguan di antara alis Du Zonghuan menjadi semakin intens. Pedang Dao Api Guntur adalah pedang Dao yang ditinggalkan Du Lei di Sekte Api Abadi. Ini adalah harta karun Zonzong yang sebenarnya. Berapa banyak artefak Tao yang ada di kota Dongling? Hanya ada segelintir saja. Mengapa Sekte Ilahi Api Abadi seperti ini ada hubungannya dengan pedang ini? Begitu pedang Dao keluar, yang abadi terbunuh. Kekuatan senjata Tao dapat menghancurkan segala penjuru. Sekarang, perilaku tiba-tiba dari pedang Tao Api Guntur ini pasti karena rune di Gunung Naprei. Buku-buku kuno mencatat bahwa bahkan setelah Du Lei meninggal, ada murid dari Sekte Api Abadi yang mengaktifkan rune, tetapi ini tidak pernah terjadi. Lin Yan, apakah dia keturunan dari dermawan leluhurnya? Ekspresi Du Zonghuan memadat dan dia bergumam di dalam hatinya. Dia tahu siapa dermawan Du Lei. Itu adalah orang kuat yang mengguncang 9 alam 10.000 tahun yang lalu. Pemimpin Sekte Lin lah yang mendirikan Tianzong. Tapi reputasinya tidak bagus. Bas. Pada saat ini, cahaya tablet menjadi lebih terang, dan suatu kekuatan sepertinya sedang berkumpul untuk bergegas keluar dari kuil leluhur. Aduh, tanda seru petik 2. Akhirnya, Du Zonghuan menghela nafas sedikit dan berkata, lepaskan pedang Dao Api Guntur. Para tetua dari Sekte Dewa Api Abadi tercengang, tetapi mereka tidak berani untuk tidak mematuhi keinginan Du Zonghuan. Pada saat ini, Du Zonghuan juga mengulurkan telapak tangannya,
dan batasan aula leluhur tiba-tiba menghilang. Ledakan. Tablet Dulei langsung melepaskan ledakan kekuatan, dan kemudian memasuki kehampaan secara langsung dengan pedang Dao Api Guntur. Bisakah Sekte Dewa Api Abadi hidup hari ini? Dulei memiliki kontribusi besar dalam adegan akbar ini. Saat itu, dia tak tertandingi di seluruh kota Dongling. Dan kekuatan itu telah menembus alam pembunuhan abadi dan menjadi orang kuat di alam pencerahan. Di tablet ini, meski itu hanya keinginannya, namun kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh siapapun. Terlebih lagi, pedang Dao Api Guntur telah dikirim. Bahkan jika kota Dongling akan dibelah, Du Zonghuan tidak akan ragu. Pada saat ini, Gunung Naprei sudah bergemuruh, dan ribuan guntur misterius muncul dan berkumpul di Rune. Bahkan jutaan pembudidaya dapat merasakan bahwa kekuatan guntur dan kilat di tempat ini terkuras hampir seketika. Ledakan. Ketika semua orang melihat rune itu lagi, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Aura rune benar-benar hilang, sungguh menakjubkan. Ups, di bawah rune, wajah Lin Yan sepucat kertas. Meskipun batu Lei Ming dapat mengaktifkan rune, Lin Yan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengoperasikan rune tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, kemampuan memadatkan kekuatan rune seperti ini telah menghabiskan kekuatannya. Namun, membunuh Ming Jing saja sudah cukup. Hancurkan. Pada saat ini, Lin Yan menatap Ming Jing dan segera berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan guntur yang dipadatkan oleh rune langsung dilepaskan. Ini adalah pedang petir. Pedang itu diukir dengan pola yang rumit, sebesar gunung, dan tiba-tiba jatuh. Pedang ini bahkan lebih dahsyat lagi, seolah ingin menghancurkan bumi. Kondensasi. Merasakan kekuatan ini, kulit Ming Jing berubah drastis, dia tiba-tiba berteriak, dan kuali abadi di tangannya menjadi sangat besar, dan kemudian menyerang ke depan. Dia sudah berada di alam abadi, dan sekarang dia menggunakan senjata abadi, dan kekuatannya mengguncang pegunungan. Bahkan angin kencang menyebabkan penghalang formasi peri mengaum. Bang! Akhirnya, pedang guntur bertabrakan dengan kuali abadi. Dalam sekejap, cahaya guntur meledak, api memenuhi udara, dan gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan keluar, menghantam penghalang formasi abadi. Klik, di bawah kekuatan ini, penghalang formasi abadi benar-benar telah rusak. Ini cukup untuk membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Saat ini, semua orang kagum. Tatapan dia memandang Lin Yan penuh dengan kerumitan. Bang bang bang. Ketika mereka melihat pedang petir itu lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa energi pedang itu meraung, menusuk kuali abadi, dan jatuh dengan keras ke bawah. Tidak peduli seberapa kuat Ming Jing Xian, dia tidak bisa bersaing dengan pedang petir ini. Rune macam apa ini? Semua orang menjadi semakin ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, pedang petir yang menusuk kuali abadi akhirnya jatuh ke tubuh Ming Jing. Ming Jing memegang kuali abadi dengan kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya retak sedikit demi sedikit. Bang! Namun, pedang petir itu lebih kuat, dan pedang itu terus jatuh. Lin Yan. Pada saat ini, dia menatap Lin Yan dan berteriak, tidak mau melakukannya. Dia abadi, tapi dia ditekan oleh dewa dan jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Hari ini, saya di sini untuk memberitahu seluruh kota Dongling satu hal. Saya ingin mendirikan sekte ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya, termasuk yang abadi. Wajahku, bunuh yang abadi. Begitu suaranya jatuh, pedang petir menghantam, dan kuali abadi langsung terlempar. Tidak. Ming Jing meraung, tapi ujung pedang petir telah mengenai dia. Dibandingkan dengan pedang petir ini, tubuhnya sangat kecil. Energi pedang menyebar, Ming Jing berdarah,
dan napasnya menghilang. Sinar terakhir dari cahaya abadi juga memancar dari tubuhnya dan menembus ramuan ilahi di tubuh Lin Yan. Jutaan petani menatap dan terdiam. Pertarungan hari ini sungguh mengejutkan. 100.000 pemuda berbakat dimusnahkan, dan yang abadi dipenggal. Hanya pemuda itu yang masih berdiri dengan gagah di Gunung Mangsa. Tenang, namun menakjubkan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Hanya ada satu orang di mata mereka. Sosok pemuda di Gunung Prei bergoyang tertiup angin. Dia sangat kurus. Sepertinya dia akan tertiup angin. Semuanya bisa melihatnya, kekuatan Lin Yan benar-benar habis. Tapi dia seperti gunung raksasa. Tidak ada yang bisa mendorongnya. Pada saat ini, terdengar suara, dan pedang petir pecah langit tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Batu guntur di tangan Lin Yan juga berubah menjadi bubuk dengan sekali klik. Apakah sudah berakhir? Fang Baichuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Setelah pendirian istana surgawi, sudah ada 3 orang abadi yang berdarah, kan? Kata Tang Xi. Chuang dan Hua Zewan sudah mati, ditambah Mingjing ini. Tepatnya 3 orang, kata Sueji. Hahaha. Mendengar ini, Tang Xi tertawa. Sueji, Fang Baichuan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Jutaan pembudidaya menatap mereka dan juga mereka semua mengerti apa arti senyuman ini. Kota Dongling memiliki aturan ribuan tahun yang lalu. Diblokir lagi. Sekarang 3 makhluk abadi telah mati, ini berarti seluruh kota Dongling hanya dapat mengenali keberadaan Tiandian. Tidak ada yang bisa menghancurkan sekte ini tanpa izin di tahun-tahun ini itu, Tiandian yang melakukannya. Ini adalah sekte pertama dan satu-satunya yang muncul di tahun-tahun ini. Saya tidak tahu akan seperti apa keberadaannya di masa depan. Para pemuda mengepalkan tangan mereka. Mereka benar-benar terinspirasi dan terkejut dengan pertempuran hari ini. Bahkan ada beberapa yang ingin bergabung dengan Tiandian ini dan menjadi anggota sekte ini maju dan hancur. Namun, pada saat ini, bel berbunyi di langit. Dalam sekejap, jutaan pembudidaya mendongak dan menatap dengan ngeri. Lonceng peri bersinar dan melepaskan seberkas cahaya, yang jatuh seperti air dari air terjun. Penghalang formasi hancur, dan kemudian langsung menuju Lin Yan. Tidak, pada saat ini, Wang Gui, Xiao Wei dan yang lainnya berteriak. 3 makhluk abadi berdarah, dan istana surgawi berdiri, tetapi kamu ingin mengambil tindakan saat ini, kamu. Kamu layak disebut Raja Abadi. Bahkan Tang Xi berteriak tiba-tiba. Tetapi Raja Abadi tidak menanggapi sama sekali, dan kekuatannya masih jatuh. Puff! Sebelum yang abadi ini kekuatan benar-benar jatuh, Lin Yan merasakan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan agung menyebabkan organ internalnya jatuh, dan darah muncrat. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan, dia tidak bisa menahan kekuatan besar ini. Raja, mengapa demikian? Fang Baichuan juga berteriak. Kamu telah melanggar masa lalu kota Dongling. Perjanjian yang dibuat oleh Yang Kuat, kekuatan lain tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Wang Gui juga berteriak. Tapi kata-kata ini diliputi oleh kekuatan abadi. Bahkan jika seseorang mendengarnya, mereka menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan. Bahkan jika Raja Abadi mengambil tindakan, bahkan jika itu melanggar perjanjian, siapa yang akan menghentikannya? Bisakah apakah orang-orang kuat itu ingin membunuh Raja Abadi demi Lin Yan? Di kota Dongling ini, Raja Abadi manapun adalah eksistensi yang mengejutkan. Siapa yang berani membunuhnya dengan mudah? Dia tidak akan berani mengambil tindakan. Terlebih lagi, tubuh aslinya tidak ada di sini sama sekali. Kalau tidak, mengapa dia mengambil tindakan sendiri?
Semuanya hanya dia yang mengendalikan lonceng peri, Lin Yan. Di kota Dongling yang besar ini, kamu tidak lebih dari seekor semut. Jika bukan karena Prey Mountain Thunder dan Rune, kamu tidak akan berubah menjadi apa-apa. Sebagai seorang penggemar, jangan melakukan perlawanan putus asa sekarang. Pada saat ini, sebuah kata terdengar dari lonceng peri. Raja Peri akhirnya berbicara. Kata-kata ini penuh dengan penghinaan dan ejekan. Di bawah tatapan jutaan biksu, dia tidak memiliki keraguan. Lin Yan harus dibunuh. Di mata yang kuat, orang-orang di Tiandian dan saya mungkin hanya sebutir pasir, atau saya mungkin seperti semut, tetapi saya, Lin Yan, pasti akan membuat suara saya didengar, bahkan jika saya hancur berkeping-keping. Saya tidak takut ngengat terbang ke dalam api. Saya ingin semua orang di kota Dongling memahami bahwa istana surgawi saya tidak dapat dikalahkan. Di sini, apalagi Raja Abadimu, bahkan jika orang pencerahan yang kuat datang ke sini, aku, Lin Yan, akan membunuhnya dengan pedangku. Lin Yan meraung dengan suara itu. Boom! Kemudian, batu guntur muncul lagi di tangannya. Kemudian tubuh Lin Yan menjadi sangat lurus. Ning! Dia meledakkan kekuatan jiwa, dan putaran terakhir pil jiwa ilahi sangat mempesona, yang juga membuat kekuatan jiwanya semakin menakjubkan. Dengan kekuatan jiwanya, dia dan tubuhnya melawan kekuatan abadi ini. Tapi Lin Yan juga tahu bahwa dia tahan sebentar. Tapi momen ini sudah cukup. Boom kekuatan kekosongan pada saat ini, Lin Yan mengayunkan pedang kuno Taixuan, dan meledak membombardir tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Lin Yan berubah, dan kekuatan tiba-tiba berkumpul ke arahnya. Ramuan ilahi, dan kemudian kekuatan darah Mingjing juga diserap oleh Lin Yan akan pulih sepenuhnya. Tapi itu cukup untuk mengaktifkan batu guntur. Hari ini, mari gunakan rune ini untuk menerangi area ini. Lin Yan berteriak. Boom! Saat berikutnya, rune muncul lagi. Terlebih lagi, momentumnya bahkan lebih megah. Tidak hanya gunung mangsa, tetapi bahkan seluruh area bergetar, dan sinar cahaya langsung melesat keluar. Melonjak ke dalam di langit, puing-puing terus berjatuhan dari pegunungan di dekatnya. Seluruh daratan sepertinya sedang mengalami gempa bumi. Ratusan juta orang menatap ke arah Gunung Prei dengan takjub. Lin Yan, sebaliknya, menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk meneriakkan suara ini. Saat suara pembunuhan jatuh, semua kekuatan guntur di area tersebut berkumpul dan jatuh pada rune. Boom! Rune bersinar, kekuatan lonceng peri langsung dilawan. Tidak hanya itu, kekuatan rune juga menghantam lonceng peri dengan keras. Rune bersinar dan langit dan bumi meraung. Kekuatan yang sepertinya mengandung kekuatan penghancur langit dan bumi segera membombardir lonceng peri. Dentang! Lonceng peri bergetar dan mengeluarkan suara yang keras. Tapi cahaya di atasnya bahkan lebih terang, dan untaian kekuatan muncul dari kehampaan dan mendarat di lonceng peri. Siapapun di alam pembunuhan abadi dapat melewati kehampaan, dan alam raja abadi bahkan berjarak ribuan mil, dan mereka dapat menggunakan senjata abadi untuk menyerang melalui kehampaan. Petik 2. Klik. Tapi kemudian, sebuah suara yang jelas terdengar. Ekspresi semua orang berubah, dan pupil mereka tiba-tiba sedikit melebar. Semua orang juga tampak ngeri saat ini. Lonceng peri, sebenarnya membuka celah. Ini adalah senjata abadi, tapi meledak. Ledakan. Guntur masih bergetar, dan kekuatan guntur terus menghantam lonceng peri. Bang! Setelah berbunyi, lonceng peri segera pecah berkeping-keping dan menghantam Gunung Naprei, menciptakan lubang yang dalam di banyak tempat di Gunung Prei. Dentang. Pada saat ini, lonceng peri juga membunyikan bunyi terakhirnya, yang sebenarnya merupakan tangisan sedih.
Senjata abadi dihancurkan seperti ini. Wow, tanpa senjata abadi ini, kekuatan Raja Abadi tidak dapat lagi digunakan, dan tempat itu menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, semua orang menatap Lin Yan dengan sangat kagum. Dia benar-benar menahan serangan Raja Abadi. Lin Yan, meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi besok. Pada saat ini, pecahan lonceng peri tiba-tiba bersinar dengan kilau, dan suara ini datang. Ah, tapi pada saat ini, raungan menyakitkan terdengar sepenuhnya. Apa yang terjadi? Itu suara Raja Abadi. Mendengarkan suara ini, banyak orang tercengang. Suara ini terdengar melalui pecahan lonceng peri, tapi semua orang bisa mendengar bahwa itu adalah tangisan yang menyedihkan. Ribuan mil jauhnya, keluarga Mo di pusat kota Dongling. Kekuatan besar langit dan bumi tiba-tiba muncul. Kekuatan ini luar biasa dan sangat mengejutkan. Itu pedang. Cahaya guntur mengalir di pedang, dan bahkan ada bekas api yang tertinggal di sana. Terlebih lagi, pedang ini datang dari kehampaan. Begitu muncul, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba berkumpul. Suara pedang bergetar, menyebabkan senjata yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Tampaknya pedang ini adalah jalan menuju langit dan bumi. Desir, desir, desir. Pada saat ini, banyak ahli dari alam pembunuhan abadi yang mengasingkan diri di sini tiba-tiba membuka mata mereka. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Bahkan pedang ini sepertinya sengaja menampilkan kekuatannya sendiri, membuat semua orang kuat mengetahui keberadaannya. Alam pencerahan, pedang Dao, para pembudidaya alam pembunuhan abadi ini semuanya terkejut, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka merasakan misteri yang sebenarnya, dan ketika pedang itu datang, mereka merasa seolah-olah sedang mendengarkan jalan besar. Dan pada saat ini, di area ini, artefak dan senjata abadi dari sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, dan itu sebenarnya adalah ketakutan. Satu pedang terhunus, 10.000 pedang bersujud. Kemudian mereka menatap dan melihat pedang itu jatuh dengan keras di suatu tempat di keluarga Mo. Ah, pada saat ini, suara menyedihkan menghancurkan kehampaan ke segala arah. Itu adalah suara Raja Abadi. Teriakan Raja Abadi ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Namun pedang ini menghancurkan seluruh jiwa dan raganya. Menusuk dan membunuh sepenuhnya. Ini, semua orang kuat di area ini dapat merasakan bahwa Raja Abadi ini telah sepenuhnya jatuh. Keluarga Mo bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan adegan ini. Pedang Dao api guntur muncul dan menghancurkan semua formasi pertahanan keluarga Mo. Semua formasi tidak dapat menahan kekuatan pedang ini. Bahkan ketika Raja Abadi menggunakan artefak abadi, artefak itu hancur menjadi bubuk sebelum bersentuhan dengan pedang Dao api guntur. Di bawah pedang Dao, senjata abadi itu seperti tanah, batu, dan puing-puing, rentan terhadap satu pukulan. Raja Abadi dari keluarga Mo merasa ngeri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan pedangnya sama sekali. Tubuh Raja Abadi hancur total di bawah pedang ini. Darah abadi, tulang abadi, pembuluh darah abadi, dan kekuatan lain di tubuh Raja Abadi sepenuhnya berubah menjadi debu di bawah pedang ini. Mereka yang berlatih di alam penyeberangan dewa dapat terbang ke langit, dan mereka yang berlatih di alam pembunuhan abadi dapat melintasi kehampaan. Bagi mereka yang merupakan kultivator alam pencerahan, mereka dapat membuat tubuh manusia mati dan tahu lenyap, menghapus seluruh kekuatan kultivasi Anda. Bahkan jika Anda memiliki tulang yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, bahkan jika Anda adalah Raja Abadi atau Raja Abadi, di tangan orang kuat di alam pencerahan, semua kekuatan spiritual Anda dapat dihamburkan ke dunia.
Keluarga Mo kaget. Bahkan jika Raja Abadi dari keluarga mereka terbunuh, bahkan tulang, darah, dan kekuatan di Meridian pun tersebar. Berapa banyak kemarahan ini, tulang Raja Abadi tidak akan membusuk selama ribuan tahun. Sekarang Raja Abadi dari keluarga Mo hanya bisa berubah menjadi segelintir orang yang kalah. Ledakan. Namun, semuanya belum berakhir. Pedang Dao Api Guntur benar-benar melepaskan seberkas cahaya lagi. Cahaya ini tiba-tiba jatuh ke arah keluarga Mo. Tertawa. Sebuah suara terdengar dalam sekejap, dan semua formasi keluarga Mo meledak untuk memblokir kekuatan ini. Tapi pedang ini membelah semua formasi ini seperti tahu. Formasi pertahanan sudah cukup dihancurkan, tetapi pedang ini mengubah semua formasi keluarga Mo lainnya menjadi ketiadaan. Ini adalah formasi yang telah dibangun dengan kerja keras oleh orang-orang kuat dari keluarga Mo selama puluhan ribu tahun. Dalam satu pikiran, semuanya hancur. Dia bahkan tidak menunggu untuk menghentikan pedangnya. Ledakan. Pedang itu akhirnya jatuh, dan mata para penggarap keluarga Mo juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Sebelum pedang itu tiba, semua orang akan dihancurkan. Meskipun keluarga Mo memiliki lebih dari selusin orang kuat di alam pembunuhan abadi yang mengasingkan diri, mereka seperti semut, hancur total di bawah pedang ini. Banyak pembudidaya menatap tinggi ke langit, melihat pemandangan ini dengan ketakutan di mata mereka. Siapa itu? Apakah ada orang yang kuat di alam pencerahan di kota Dongling? Pedang macam apa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari sekte mana pedang itu berasal? Panik, dan bahkan Dewa Abadi sedikit gemetar. Seberapa kuatkah keluarga Mo? Di kota Dongling ini, ada 3 Raja Abadi dan 13 Raja Abadi. Namun dalam sekejap, semuanya hilang. Di bawah pedang Dao, keluarga Mo benar-benar hancur menjadi reruntuhan. Tertawa. Namun, pada saat ini, semua orang dapat melihat pedang itu melompat ke langit, garis-garisnya bersinar terang, dan beberapa sambaran guntur dan api memancar darinya. Di halaman peri, ekspresi Diaken tiba-tiba berubah, dan dia melihat kilatan guntur di matanya. Bang! Kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Hanya karena dia berasal dari keluarga Mo. Di saat yang sama, di area ini, jenazah seluruh anggota keluarga Mo yang bukan anggota keluarga Mo hancur berkeping-keping. Banyak orang merasa ngeri, melihat pedang itu dengan rasa kagum dan ngeri di hati mereka. Keadaan pencerahan begitu kuat. Yang disebut pencerahan berarti benar-benar memiliki cara kultivasi sendiri. Mereka telah memahami misteri kekuatan spiritual dunia, jadi dengan satu gerakan, mereka tidak dapat melakukannya, hanya menghilangkan semua kekuatan spiritual mereka, dan dapat membunuh orang yang memiliki darah yang sama secara instan. Petik 2. Apa yang dilakukan keluarga Mo hingga memprovokasi orang sekuat itu? Petik 2. Di kota Dongling, selama hampir 1000 tahun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang keberadaan orang kuat di alam pencerahan, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat orang sekuat itu mengambil tindakan. Bahkan banyak orang tidak mengetahui kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang kuat di alam pencerahan. Saat ini, orang-orang ini telah terlihat sepenuhnya. Dengan satu serangan pedang, keluarga yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun langsung musnah. Presanai tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tetapi mereka tahu bahwa setelah hari ini, istana surgawi mungkin akan ada sepenuhnya. Dan, itu bisa dibenarkan. Wow, pada saat ini, Lin Yan melambaikan tangannya, dan tanda di pagoda menghilang. Ledakan. Pagoda itu berguncang, dan para pemuda itu akhirnya keluar dari sana. Mereka saling menatap dan langsung melihat Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan sudah menjadi pria berdarah. Di belakangnya ada 100.000 mayat itu.
Bahkan ada darah abadi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi hanya dengan melihatnya, mereka tahu betapa kejamnya pertempuran ini. Pemuda ini, untuk melindungi mereka, dia bertarung seperti ini sendirian. Semuanya sudah berakhir. Menatap orang-orang ini, Lin Yan berbicara sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya lagi. Jutaan praktisi melihatnya, hati mereka bergetar. Tepat sebelumnya, Lin Yan bertarung seperti itu, niat membunuh di matanya dan rasa dingin di sudut mulutnya begitu menusuk hati hingga membuat orang merasa kedinginan dan ketakutan. Namun saat ini, senyuman ini seperti angin musim semi yang bertiup, memberikan perasaan hangat dan terkendali. Mungkin inilah pahlawannya. Mata Tangsi terfokus, lalu dia menghela nafas. Di antara kerumunan seperti Muzan, Lingqi berjalan di depan. Dia cantik, tapi air mata mengalir dari matanya yang indah. Ada kebencian di matanya. Dia menyalahkan Lin Yan karena menanggung semuanya sendirian dan mengapa Lin Yan tidak membiarkan dia menemaninya. Namun ada juga kekhawatiran dan emosi. Ayo, pulang. Pada saat ini, Lin Yan memecah keheningan. Dia memandang Lingqi, seolah-olah dia telah kembali 10.000 tahun yang lalu. Setiap dia bertengkar, selalu ada wanita di sisinya, dan selalu ada wanita yang mengkhawatirkannya. Ya, air mata mengalir dan Lingqi mengangguk dengan keras. Langit dan bumi dapat berubah selamanya. Cita-citanya tidak bagus, juga tidak terlalu heroik dan berlebihan. Yang dia inginkan hanyalah kasih sayang saat ini. Meski dunia hancur, dia hanya berharap bisa bersama bocah ini selamanya. Memanggil. Saat ini, Lin Yan berdekatan dengan Lingqi, dengan Muzan dan yang lainnya di belakangnya. Mereka berjalan dengan tenang, dan kemanapun mereka lewat, banyak orang yang terlihat kagum. Semua orang tahu bahwa inilah yang pantas diterima Lin Yan dan yang lainnya. Lin Yan mendapatkannya dengan darah dan nyawanya. Tidak peduli seperti apa orang kuat di kota Dongling, setidaknya di hati orang-orang ini, Tiandian diakui sepenuhnya. Ini adalah sekte pertama yang didirikan oleh orang luar di kota Dongling dalam beberapa tahun terakhir. Dan di sekte ini, hanya dalam 10 hari atau lebih, 3 makhluk abadi telah menumpahkan darah mereka. Di saat yang sama, mereka juga mengetahui satu hal sepenuhnya. Dukungan kuil surgawi, bukanlah paviliun ilahi. Tapi, diri mereka sendiri. Pria muda itu memotong jalan entah dari mana. Dia hanya berada di alam ilahi, tetapi dia melakukan hal-hal yang bahkan belum pernah dilakukan oleh makhluk abadi saat itu. Ayo pergi. Setelah hari ini, setidaknya di daerah ini, Tiandian akan secara sah menjadi sekte generasi pertama, dan Lin Yan juga akan tertulis dalam sejarah kota Dongling. Tangsi memandang Fang Baichuan dan yang lainnya, ambil tarik napas dalam-dalam dan katakan. Lalu ada sedikit kegembiraan dan tekad lebih di matanya. Nenek moyang dari semua generasi berada di atas, Paviliun Sen membuat taruhan yang tepat. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Setelah hari ini, tidak ada yang memahami generasi ini lebih baik daripada Tangsi. Apa artinya? Kemegahan dan kemuliaan. Dia bahkan melihat temperamen orang kuat di Lin Yan. Saat melawan Ming Jing dan Raja Abadi, dia bisa melihat sinar cahaya di mata Lin Yan. Lin Yan hanya berada di alam dewa dan manusia. Namun seolah-olah pada saat itu, dialah penguasa langit dan bumi. Memanggil. Kemudian, Tangsi, Fang Baichuan, Sueji, He Jiu dan lainnya juga pergi. Namun jutaan petani tersebut masih bertahan hingga saat ini. Mereka belum bisa mengatasi keterkejutannya. Besok, pergilah ke Gunung Xiandao untuk meminta maaf. Kata orang kuat dari Sekte Fusan setelah tenggelam sejenak.
Mereka tidak memiliki kebencian, apalagi kemarahan. Saat ini, orang kuat itu sangat tenang. Dia merasa tidak ada waktu dalam hidupnya ketika dia lebih terjaga daripada sekarang. Ketika Lin Yan dan yang lainnya kembali ke Gunung Xiandao, suara gemuruh tiba-tiba meletus dan muncul dari atas Gunung Xiandao. Pada saat ini, banyak orang memandang ke langit. Ledakan. Dalam kehampaan, pedang Dao muncul. Pedang ini sebenarnya menyebarkan awan dan kabut di sekitarnya. Hal ini juga memungkinkan para pembudidaya yang telah mencapai alam dewa untuk dapat melihat keadaan di atas langit. Pedang itu berdiri dengan anggun, seolah-olah berasal dari zaman kuno, sombong ke segala arah, dan memandang rendah dunia. Hah! Tang Xi dan yang lainnya menatap pedang itu dengan sangat terkejut. Bahkan Muzan dan yang lainnya pun terkejut. Mereka tidak tahu kenapa pedang tiba-tiba muncul. Meskipun pedang itu tidak menyebarkan energi pedang ke arah mereka, mereka masih dapat mengetahui bahwa pedang itu sangat luar biasa. Pedang apa itu? Mengapa itu memberiku aura yang dapat menghancurkan dunia dengan satu pedang? Para penggarap di sekitar Gunung Xiandao sangat terkejut. Dan orang-orang kuat di bidang ini semakin gemetar. Ini adalah pedang Dao. Dan pedang ini, tinggi di langit, sepertinya memiliki mata, menatap Lin Yan. Tertawa. Kemudian pedang ini memasuki kehampaan. Kamu, tidak perlu mengikuti. Lin Yan melihat ke arah pedangnya, lalu menggerakkan sosoknya, melepaskan kekuatan kekosongan dari telapak tangannya, dan benar-benar memasuki kehampaan. Ini juga membuat Tang Xi dan yang lainnya menghela nafas. Di alam dewa, umumnya seseorang tidak berani memasuki kehampaan dengan mudah. Selain itu, melintasi kehampaan juga eksklusif untuk para penggarap alam pembunuhan abadi. Saya khawatir hanya seseorang dengan konstitusi kosong seperti Lin Yan yang dapat melakukan ini, bukan? Di dalam kehampaan, suasananya sangat gelap, tapi pedang Dao api guntur menerangi segala arah. Wow, kemudian, seberkas cahaya dilepaskan dari pedang api petir. Kemudian sesosok tubuh muncul. Ini adalah orang tua, dan hanya tersisa sedikit keinginannya. Namun, ketika Lin Yan melihat bayangan itu, samar-samar dia bisa mengenali siapa orang ini. Faktanya, Lin Yan menebak identitas pihak lain saat dia melihat pedang api guntur. Namamu Lin Yan. Bayangan itu menatap Lin Yan dan berbicara sedikit. Apakah kamu mengaktifkan rune di Presan? Sebelum Lin Yan bisa menjawab, bayangan itu berbicara lagi, dan bahkan ekspresinya sedikit bersemangat. Apakah kamu, keturunannya? Setelah mengucapkan 3 kalimat ini, lelaki tua itu berhenti dan menunggu jawaban Lin Yan. Dulei, kita bertemu setelah ribuan tahun, tapi kita tidak menyangka akan seperti ini. Aku masih di sini, tapi kamu, hanya tersisa wasiat ini. Akhirnya, Lin Yan berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, bayangan Dulei tiba-tiba bergetar. Dia sangat terkejut. Dia sedikit ragu dan bahkan lebih bingung, tapi melihat ke mata familiar itu, dia benar-benar mengerti siapa orang di depannya. Bang! Pada saat ini, keajaiban nomor 1 kota Dongling ribuan tahun yang lalu, pemimpin Sekte Api Abadi, berlutut di depan Lin Yan, sambil menangis, "Guru, saya tahu kamu tidak akan pernah mati.